180 derajat. Dan ya. Mantap. Kemudian kacanya sudah dibongkar. Nah itu ya, kalau nganggur kami sering soy-soy sini. Di sini tuh, mancing udang, tuh, duduk di sini. nongkrong di sana di kayu-kayu itu ya kita. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Halo pada boy, pagi kita di Jajago jalan-jalan Gokil. Dan saat ini kita akan update lagi kondisi camper van kita. Cuma sebelumnya kalian harus tahu dulu kenapa kita berbeda lagi. Tempatnya kenapa cukup menarik ya, banyak mobil-mobil lain. Karena kami lagi berada di bengkel dan kamu harus tahu dulu bagaimana cara kami untuk sampai Ke sini. Let's go. Kita belikan dia air tebu sama roti. Kita kasih roti Srikaya. Roti Srikaya. Let's go. Kita perlu makan. Kita akan tengok kondisi mobil kita sekarang. Nah ini Pak, ini juga ya. Wah, sudah jadi, woi, mantap. Kita udah bikin engselnya bisa dibuka 180 derajat. Dan ya. Mantap. Oh, ya. Oke. Mana mejanya belum ada ke bang? Belum lah boy. Kan, oke, ini Lagi udah on bisa. Jadi process. dua buah pintu sudah dibuka 180 derajat. Kemudian kacanya sudah dibongkar. Ini kaca tempered glass udah dibongkar. Nanti kita buat dia bisa gini. Oke. Bagian dalam tak ada perubahan. Ya, masih inilah apa adanya dan berantakan. Oh ya, boy, nih. Ini saya ada taruh namanya aluminium foil 8 mili yang nanti ini akan dibuat untuk lapisin semua bagiannya. Ya, beginilah perkembangan terbaru dari camper van Jajago ya. Intinya pintu sudah, jendela sudah lagi diproses. Tinggal hidrolik sama nanti kalau body udah selesai baru saya cari tukang interior. Sebenarnya saya ada tukang interior. Jadi gini, ada tukang yang pernah saya minta bantu kerja sesuatu, cuman hasil kurang bagus, jadi saya nggak mau minta. Dan ada tukang yang bagus banget, kata apa referensi teman saya, cuman dia tuh saking sibuknya, jadi tuh nggak punya waktu buat lihat camper van kita. So ya kita masih menunggu orang bagus dan punya waktu. Jadi itulah update camper van kita ya. Kita tidak bisa terlalu banyak bergerak karena memang mending pelan tapi bagus daripada kita buru-buru cek tukang sembarangan hasilnya nggak bagus kan juga. Karena ini akan kita gunakan selama 5 tahun ke depan ya Beb ya. Iya dong. Jadi mending lambat tapi selamat. Jadi harus cari yang berkualitas. Berkualitas. Meskipun tukangnya lagi sibuk-sibuknya karena mau Imlek, jadi ya kita cuma bisa tungguin aja. Ya. So spesial hari ini ya, banyak request juga. Kita nggak cuma mereview perkembangan camper van kita akan coba bawa teman-teman untuk melihat Pontianak, kota Katulistiwa. Saking banyak yang suka bilang Kalimantan tuh hutan semua, banyak hantu apa gitu Beb? Tak tahu. Ya pokok intinya tuh tak ada yang benar lah. Kalau aku ngomong Kalimantan tuh jelek semua. Katanya nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, nggak ada TV Tapi ya. nggak semua tempat kok nggak ada sinyal. So kita mau bawa kamu untuk melihat sekilas tentang Pontianak ya, tempat di mana kami di sini cukup lama.
Dan kalau kenapa nanya kok bajunya formal banget? Iyalah boy, kita ini Inilah kerja. sehari-hari kita di Pontianak selalu memakai baju formal karena kita kerja. Kami ini kerja boy, cari duit. Kalau tak ada duit, tak bisa kita keliling Indonesia boy. Benar, betul boy. Jadi ya, kita bawa kau keliling ke Pontianak dulu. Kita mulai dari memperlihatkan kamu jalanan yang ada di Pontianak. Apakah benar jalan Kalimantan itu semuanya hutan dan banyak tanah-tanah hancur lebur? Kita akan lihat jawabannya sekarang. Beb, tutupkan kamera, Beb. Yeah. Dan inilah Pontianak, kota Katulistiwa ya. Ini adalah jalan yang dinamakan Jalan Sungai Raya. Dan kamu bisa lihat kedua jalan ini dibelah oleh sungai. Dan ini adalah jalan yang paling terkenal, namanya adalah Jalan Ayani. Jadi kamu lihat ini aspal boy, oke, bukan tanah belonggok ya. Dan ini sudah banyak ramai motor. Tak ada hotel doang. Ini bukan hutan, ini jalan raya boy. Nah, di Pontianak ini tidak ada mall boy ya. Ini namanya Ayani Mega Mall. Ini salah satu mall yang cukup besar ya. Jadi semua orang Pontianak pasti pernah ke sini. Ada total 3 tingkat dengan 1 basement. Tuh, luas kan? Dan update per tahun ini kita sudah punya total 2 buah mall. Di sini ada Transmart dan di sebelahnya ada mall yang lebih besar lagi. Namanya tuh adalah Gaya Mall. Tuh, segede gaban boy. Jadi banyak orang dari luar kota Pontianak ya, macam Sanggau, Sekadau, Sintang dan teman-temannya tuh. Kami semua kalau dari luar kota datang sih ngumpul. Nah, orang-orang kaya hasil dari penjualan sawit, penjualan karet, nah semuanya borong di sini boy. Dan ini adalah kantor gubernur tercinta kita. Begitu megah, cantik dan elok dipandang. Kau tengok di depan, kau bisa jogging santai sambil selfie, tetap cantik. Cuman sayang, kita tak bisa ketemu gubernur. Siapalah kita nih boy, cuma remahan rengginang. Tunggu nanti lah ya, kalau camper van jadi, moga-moga kita bisa ngobrol bareng gubernur. Untuk membuktikan, kau bisa tengok Pontianak ini ramai boy. Jadi Kalimantan ini bukan sepi, ini sampai macet, oke? Jadi Pontianak itu juga macet, bukan berarti itu sepi, tak ada orang. Tuh ramai tuh segala macam oto tuh, ya mobil semua ada. Ini adalah salah satu tugu kebanggaan kita orang Pontianak. Namanya nih tugu, kalau aku bilang tugu bambu runcing. Cuman ternyata namanya tuh Tugu Digulis. Nah, ini bundaran fenomenal. Jadi di sini biasa sore-sore ramai orang-orang tuh nongkrong ya, pergi bercanda gurau, nyari pacar di situ ramai. Dan dari kejauhan kau sudah memandang sebuah bangunan yang sangat-sangat unik. Ini adalah Rumah Radang, salah satu rumah khas dari suku kawan kita Dayak. Ya, ini adalah rumah yang sering dijadikan sebagai tempat untuk pameran event ya, terutama ada acara-acara Dayak ya. Ini sangat unik, salah satu dari simbol yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Yuk kita tengok. Ini adalah tangga yang benar-benar alami ya. Rumah radaknya kayak gini harusnya ya. Tangga dari sebongkah kayu. Naik Beb. Yakin lo? Tes lo. Bisa ke? Bisa dong, ya naik. Yakin kau? Tinggi loh itu loh. Nanti bisa naik dan turun pula kau. Rumah Radang dikenal dengan ukurannya yang sangat besar dan luas, yaitu 138 meter dan tingginya 7 meter.
Bahkan rumah adat ini pernah dinobatkan sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia oleh Muri. Ukuran rumah radang yang sangat fantastis, bisa dihuni hingga 60 kakak. Kau bayangkan enggak? 60 kakak bisa ngumpul di rumah sebesar ini. Buat kau penasaran, kenapa rumah adat khas Dayak ini tinggi banget? Sebenarnya ada tujuannya. Jadi satu, antisipasi banjir, dan kedua juga terhindar dari binatang buas. Dan kamu tahu nggak, kalau kau bikin rumah setinggi ini, rumahmu itu bakal aman dari nyamuk. Karena nyamuk itu nggak setinggi itu, nyamuk punya ya ketinggian di bawah 2 meter. Dan ternyata nongkrong di situ asik banget. Kenapa? Karena atapnya tuh tinggi banget. Dengan atap yang sangat tinggi, jadi itu dingin gitu loh. Ini lagi panas-panasnya, ini sekitar jam 12 siang, sih cukup dingin. Jadi menyenangkan. Dan kemudian biar kalau kau datang sini nggak bodoh-bodoh amat, kau bisa gunakan bahasa Dayak yang saya kuasai ya. Saya cuma tahu satu, Kak Mai boh. Nah, Kak Mai. Kak Mai artinya itu mau kemana? Kau mau kemana? Nah, dan di sini tuh biasa kalau kalian sering dengar saya ngomong ao ya karena kebiasaan. Jadi kalau sama teman-teman di sini kita ngomong iya ya ao gitu loh. Kemudian kita tuh kalian, kame saya, kau gitu loh. Nampaknya kasar sih, tapi enggak, kami terbiasa gitu loh. Dan kami panggil orang tuh budak gitu kan. Kau budak mana? Berarti itu kau orang mana gitu, dari Kami mana? budak Ponti. Nah, itu bukan budak yang benar-benar budak yang literally slave gitu, enggak. Memang ngomong gitu loh. So, biasakan, oke? Lanjut. Dan hari pun makin siang, kita haus, jadi kita harus mencoba minuman wajib yang ada di Pontianak, yaitu warung kopi. Dan bukan sembarang warung kopi, ini adalah warung kopi Asyang yang paling legendaris. Tapi sayang sekali si Acek Asyangnya nggak ada, karena dia hanya mulai show di jam 4 subuh sampai 10 pagi. Warung kopi ini merupakan destinasi wajib bagi banyak pejabat, bahkan para artis pernah minum di kopi ini. Jadi kopi kita udah datang ya. Jadi ada menu yang lucu banget, ada 3 in 1. 3 in 1 itu gabungan dari teh, kopi, dan susu. Ini bener-bener legend banget. Jadi semua orang yang ke Pontianak, kalau lu nggak coba kopi di sini, namanya bukan ke Pontianak ya. Saking legendnya di sini. Masalahnya adalah saya kurang cocok minum kopi. Kenapa? Kalau minum kopi itu langsung deg-degan. Kau paham kan? Langsung deg gitu loh. Kalau saya sakit mah, makanya sekarang aku pilihnya yang 3 in 1. Jadi warung kopi di Pontianak itu legend. Kenapa? Karena ini bukan warung kopi tempat lu datang minum kopi, enggak. Tapi tempat nongkrong ya, pertemuan dari semua kalangan. Lu dari yang sultan kaya, crazy rich, sampai lu miskin melarat ngumpulnya di sini. Jadi tidak ada strata sosial in the gang, lu ngumpul di sini dari lu main Mobile Legend, main game, sampai transaksi properti miliaran, mungkin semua di sini. Itulah uniknya Kota 1000 warung kopi. Jadi ini tempat disebut dengan waterfrontnya Pontianak ya. Tidak kalah dengan waterfront yang ada di Sarawak. Karena sungai kita Pontianak begitu besar. Ini Sungai Kapuas terpanjang ya yang ada. Dan biasanya saya sama Riana itu ya kalau nganggur kami sering soy-soy sini. Di sini mancing udang, duduk di sini. Nongkrong di sana di kayu-kayu itu ya, kita mancing udang gala di sini ya. Kau boleh cek video-video kita sebelumnya. Dan di waterfront ini bersih banget ya. Kami sering jalan-jalan menikmati pemandangan ya. Oke boy, jadi ada insiden kecil. Harusnya saya kasih kamu lihat pemandangan Kapuas pakai drone. Tapi tadi pas saya lagi mau rekam untuk yang namanya alun-alun Kapuas, itu drone kita kena musibah kecelakaan. Jadi sekarang rusak ya. Lengan kanannya retak, baterainya lepas, ininya rusak nih, nggak bisa tutup lagi. Nggak bisa ditutup lagi.
Kemudian lensanya juga gimbalnya kayaknya ada masalah. So ya, Jago untuk sementara waktu ya tidak akan ada adegan drone. Jadi tadi kita terbangin drone itu baik-baik aja. Tiba-tiba sinyal hilang mendadak. Saya juga kaget kok bisa hilang mendadak sinyalnya. Setelah udah jatuh, baru saya cek di depan saya itu ada lapangan polisi militer. Saya pernah dengar sih isu katanya kalau di daerah militer itu drone itu nggak akan bisa terbang karena itu daerah yang cukup privat. Tapi saya lupa dan this is what happened. So kalau kalian punya pengalaman drone yang tiba-tiba hilang sinyal jatuh di tempat daerah militer, infokan ya. Kita akan puasa adegan drone untuk beberapa bulan ke depan. Goodbye my love. Seharusnya kalian bisa melihat pemandangan itu tol Kapuas. Kapuas ya, tol Kapuas dan sungai Kapuas yang indah dari atas. Tapi drone-nya rusak. So, kalian imajinasi sendiri lah, inilah sungainya ya. Kau bayangkan ini kayak adegan terbang. Jeng 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 jeng. Lo muncul soal lagu Sungai Kapuas. Sampan laju. Bukan. Ya. Lalu ada legenda ngatakan gini, kalau kau udah pernah minum air Kapuas, kau pasti balik lagi ke Pontianak ya. So ya kalau kau ke Pontianak, coba cicip sedikit air Sungai Kapuas. Gurih. Dia ada gurih-gurihnya gitu. Oke. Habis ini kita mau lanjut lagi bawa kamu untuk melihat apa saja yang ada di Pontianak, oke? Let's go. Saya tutup. Nggak mau, aku pilih jalan. Iya. Iya. Oke guys, jadi Tujuan naik motor duluan dan aku jalan kaki dan kita nyasar. Hancur ya. Kita nyasar guys. Tujuan nggak tahu di mana. Nah ya, jalannya panjang banget, gila. Nyasar gak tahu di mana itu. Gangnya kecil-kecil lagi. Jauh. Berujung pada tanya orang lokal. 300 meter lah kali, ada gang besar. Oke deh, siap. Kasih Pak ya. Ya, Kasih Pak. Jadi kita salah masuk gang, nggak tahu sampai kemana. Dan sekarang kita mau keluar dari gang boy, ini. bergegar aku boy. Itu kiri kanan tuh sungai. Jatuh selesai. Udah jalannya kecil, jatuh ke sungai selesai lah.
Jadi gimana nih? Aku sawan ikut kau naik motor. Oke, so intinya itu dulu ya. Kita akan lanjut dengan episode berikutnya. Jadi kenapa kita ke sini? Karena ini akan berlanjut pada episode berikutnya, di mana selain pertanyaan tentang Kalimantan itu hutan, tak ada sinyal ya, banyak hantu. Juga akan muncul pertanyaan tentang apakah benar di Kalimantan masih ada suku yang makan orang. Ya, jadi kalau kita lagi berada di luar kayak Jakarta, orang naik kita orang Kalimantan, dia akan bilang apa? Itu tempat di mana yang ada suku makan orang kah? Nah, kita akan bertemu teman kita, teman baik kita yang juga kebetulan suku Dayak. So, sampai bertemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa hidupin lonceng. Dan kita mau cari jalan dulu menuju ke luar. Oke. Dadah. Bukan, dah seperti biasa, salam. Ocipala. So, yuk kita mudorong boy.